Dalam Al-Quran itu, nanti ini ada kaitannya. Kalau kita membaca firman-firman Allah yang isinya adalah tentang tauhidnya umat Islam, tauhidnya kita, bahwa Allah itu satu, kamu tidak akan pernah temukan kalimat-kalimat Al-Quran yang menggunakan penekanan atau taukid. Innallaha wahidun, tidak pernah ada ayat begitu. Inna ilahakum ilahu wahid, tidak pernah ada. Jadi datar saja, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian Tuhan satu. Kul huwallahu ahad, katakan Muhammad Tuhanmu satu, atau dia adalah Allah yang satu. Sudah. Tidak ditaukidkan bahwa dia benar-benar satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini konten saya paling serius karena saya sedang ingin menjelaskan bahwa saya ada kesalahan fatal di salah satu konten saya yang berjudul, kalau tidak salah, stop Banser atau Ansor tidak perlu menolak Ustadz Khalid Basalamah. Jadi jangan ditolak, tapi ya diikuti saja kajiannya. Kalau tidak terima langsung disomasi di tempat, kira-kira begitu. Di konten itu saya bicara balaghah, kalau nggak salah di bagian khurujul khobar, an muqtadul hal atau an hali al mukhatab ad-dhahir, ya, atau an duhuri halil mukhatab. Jadi ketika berita disampaikan tidak sesuai dengan orang yang diajak berbicara. Saya kalimatnya seperti di cuplikan itu mengatakan di Al-Quran tidak pernah ada kalimat-kalimat ayat yang isinya tauhid yang menggunakan taukid. Ya, ternyata ya ada, tidak mungkin tidak ada, ya. Inna ilahakum lawahid, ya. Bahkan dua taukidnya itu yang dikomentarkan orang itu. Bagus, salut ya, salut. Dan atas nama saya yang menyebarkan berita dan ucapan bahwa tidak akan pernah kamu temukan, so yes sekali saya mengatakan begitu, ya. Padahal maksudnya bukan tidak ada sama sekali, ya. Ya salah. Tidak usah ngeles, salah. Maka saya hapus konten itu. Ya ada di Al-Quran, mesti ada. Maka ulama balaghah itu menjelaskan bahwasanya berita itu kan ada tiga. Ada ibtidai, kalau yang diajak bicara itu nggak tahu apa-apa, maka bahasa kita datar. Saya datang. Yang mendengar itu tidak tahu menau. Kalau yang mendengar ini sudah posisinya agak ragu atau sa'il mutaraddid, karena saya ada petunjuk-petunjuk atau korinah-korinah saya baru datang, sehingga dia bingung ini baru datang atau bagaimana, maka itu berarti khobar tolabi, butuh taukid minimal satu. Ini atin, sesungguhnya saya sudah datang. Kalau dia ingkar, maka sudah khobar ingkari, mesti butuh taukid 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan keadaan dia ingkarnya. Sungguh saya benar-benar datang. Misalnya orang itu tidak mau percaya kalau saya datang, ya. Kemudian ada kalanya berita itu keluar dari keadaan yang standar ini. Artinya keluar itu salah satunya adalah sebetulnya yang mendengarkan itu tidak ingkar, tapi kita anggap dia ingkar. Atau sebaliknya, sebetulnya yang mendengar itu malah mungkir, orang yang ingkar, tapi kita anggap tidak ingkar, sehingga bahasa kita datar. Sama dengan di dunia ini banyak orang yang tidak percaya dengan monoteisme, toh. Banyak orang yang tidak percaya dengan tauhid Tuhan satu, toh. Tetapi Al-Quran memfirmankan ilahukum ilahu wahid. Kenapa kok nggak ada taukidnya? Nah, untuk menjelaskan bahwa Al-Quran tidak mungkin bahasanya itu nggak sinkron, tidak mungkin keluar dari kaidah keindahan berbahasa, kaidah balaghah. Kok ada bahasa ilahukum ilahu wahid, nggak ada taukid sama sekali, seolah-olah semua orang itu cuma tidak tahu kalau Tuhan itu satu, alias holiyuddih nih, tidak ada informasi. Padahal faktanya ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang musyrik itu sudah banyak. Orang bertuhan bukan hanya Tuhan Allah itu sudah banyak. Kenapa kalimat ayatnya kok nggak cocok? Nah, maka itu dijelaskan dalam balaghah bahwa memang terkadang ada seperti itu. Bahkan di Al-Quran keseringannya begitu. Kalau bentuk fix yang kalimat penekanan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, bahkan dengan dua taukid, yaitu satu-satunya. Inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati dan seterusnya. Sesungguhnya Tuhan kamu, ya, satu taukid, lawahid, ditambah lagi dua taukid. Padahal faktanya seharusnya setiap kalimat dalam Al-Quran yang tauhid itu ditekankan. Kul innallaha ilahu wahid, seharusnya begitu. Kul huwallahu ahad, tidak cukup. Kul innahu ahad, seharusnya begitu. Kenapa? Karena yang mendengar ini orang-orang ingkar, kan begitu. Maka kata balaghah, kenapa bisa begitu? Karena sudah ada dalil-dalil atau syawahid yang kuat. Artinya tidak perlu penekanan secara lafaz.
sudah haliyah, sudah keadaan itu menunjukkan. Sama dengan matahari itu tidak perlu dia berkuar-kuar, dia bersinar. Sudah tidak ada yang ingkar ya. Kalaupun ada yang ingkar, mesti karena yang ingkar ini bermasalah. Jadi kekokohan kebenaran bahwa Tuhan satu itu sudah sangat kokoh, sehingga kalaupun mau dinarasikan, tidak perlu narasi yang ditekan-tekankan. Sama dengan orang kalau sudah betul-betul orang hebat, orang kaya, orang alim atau apa, tidak perlu kita puji-puji dia sangat alim, tidak perlu, dia alim. Orang kalau waras tidak mungkin menolak. Kalau ada yang menolak maka tidak dianggap. Bahasa tidak dianggap ini adalah ya karena kamu aja nggak waras, kira-kira begitu ya. Jadi intinya saya mohon maaf. Ya tetap bagaimanapun saya keliru ketika saya bilang tidak ada sama sekali. Ya mesti ada. Karena itu konten saya disimak banyak orang. Maka sebagai tanggung jawab ilmiah saya luruskan ya ada ya ada. Bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu lengkap. Hanya ketika ada bahasa yang disampaikan tidak sesuai mukhotobnya secara dohir, maka ini masuk kepada kajian dalam balaghah khurujul khobar an dohiri hali al mukhotob. Keluarnya berita atau rilisnya berita tidak sesuai dengan konteks secara dohir ya. Secara dohirnya orang-orang menolak, tapi kok beritanya santai, bukan berita yang ditekankan. Seolah-olah yang mendengar ini orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ini kebalikannya dengan ketika Al-Quran bicara tentang kematian. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya kamu pasti akan mati. Padahal tidak ada yang ingkar. Kenapa ditekankan? Ya karena mereka walaupun tidak ingkar, dari perilakunya seperti orang ingkar. Berarti kebalikannya. Ja'lu ghairil mungkir kal mungkir. Berarti seharusnya beritanya itu adalah berita atau khobar ibtidai bahkan. Ya cukup kasih tahu saja mereka sudah mendengar semua kok, sudah percaya semua, tidak mungkin ingkar. Bukan sa'il mutaradid, bukan orang yang bertanya-tanya, dan tidak ada orang yang bertanya-tanya kita ini mati atau enggak ada. Apalagi ingkar, semua orang percaya. Tapi kenapa Al-Quran itu ditekankan inna ilahakum lawahid? Ya karena yabdu min annahum atau min annana wal yadubillah lan namuta. Kita ini sikapnya seolah-olah tidak akan mati. Makanya diingatkan. Ya samalah contoh dalam balaghah yang populer itu seorang bapak berkata kepada adanya, innil abuka. Saya ini benar-benar bapakmu. Maksudnya kan tidak mungkin ingin menekankan ke dia kalau dia benar-benar bapaknya. Tapi enggak. Tapi ada tujuan lain. Kamu memang sudah mengakui saya bapak kamu anak saya. Atau innakala ibni. Tapi dari perilaku kamu kok nggak nampak kalau kamu ini anak saya. Kalau saya bapak kamu kok nggak respect dan sebagainya ya. Itu namanya kita menyampaikan berita terbalik ya. Tidak sesuai konteksnya. Dan itu sudah biasa. Maka sekali lagi saya mohon maaf. Dan kalau kamu temukan di konten saya manapun, kalau kesalahannya fatal, kalau cuma saya salah baca ya tidak mungkin saya hapus. Tapi kalau sudah menyampaikan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, saya hapus. Untungnya ya, untung atau sedih ya, kenapa bukan youtuber Wahabi yang menemukan itu ya? Atau kenapa bukan Pak Zul ya? Sampai-sampai malah orang yang menemukan duluan. Atau mungkin saya berusnudon, mungkin mereka memang tidak suka mencari-cari kesalahan ya. Allahumma hadina hada sabil, salut juga ya. Semoga untuk selanjutnya konten-konten saya itu kalau ada yang salah-salah, ada yang mengkritik langsung, ada yang bertanya langsung, dan kalau saya tidak menjawab dengan pembelaan, berarti memang tidak bisa dibela, maka langsung saya hapus. Biar kita tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Allahumma hadina hada sabil, wallafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.